Halo anak-anakku kelas 7A, salam sehat, salam semangat, salam matematika. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar matematika. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran atau materi berikutnya, Bapak akan menjelaskan pada pertemuan pertama, anak-anak sudah Bapak berikan video pembelajaran tentang mengenal bilangan bulat. Pada pertemuan kedua, anak-anak Bapak berikan penjumlahan pada bilangan bulat. Dan pada pertemuan ini, hari ini, maka Bapak akan memberikan pengurangan pada bilangan bulat. Tapi sebelum masuk ke pengurangannya, kita akan membahas soal cerita pada bilangan bulat terlebih dahulu. Jadi di sini Bapak berikan soal cerita tentang bilangan bulat. Nah, di sini soalnya, suhu di Jepang berada di 40 derajat Celcius di bawah suhu Bandung 25 derajat Celcius. Jadi suhu di Jepang adalah untuk menentukan suhu di Jepangnya, maka di sini kan Bandung berarti 25 derajat Celcius, sedangkan Jepang itu di bawahnya. Kalau di bawah berarti positif atau negatif, nah? Iya, negatif. Tapi kita belum tahu negatif berapakah suhu di Jepang. Berarti cara menyelesaikannya 25 derajat Celcius dikurang dengan 40 derajat Celcius. Jadi hasilnya negatif 15 derajat Celcius. Jelas? Oke, pertanyaan yang kedua. Suhu di kota A adalah 60 derajat Celcius dan suhu di kota B adalah negatif 12 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu dari kedua kota tersebut? Jawabnya, kota A suhunya 60 derajat Celcius dan kota B suhunya negatif 12 derajat Celcius. Manakah yang lebih besar? Itu yang pertama anak-anak harus kenali. Ingat bahwa nilai terbesar adalah positif dan nilai yang negatif sebagai nilai terkecil. Jadi suhu terbesar adalah 60 derajat Celcius dan suhu terkecil adalah negatif 12 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu, untuk mencari perbedaan suhu artinya ini selisih. Perbedaan itu sama dengan selisih. Jadi suhu terbesar dikurang suhu terkecil. Maka hasilnya 60 derajat Celcius dikurang negatif 12 derajat Celcius, maka sama dengan 60 derajat Celcius. Kenapa jadi positif? Karena negatif ketemu negatif dalam perkalian, maka menjadi positif. Jadi 60 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius, 72 derajat Celcius. Bagaimana anak-anakku? Mudah? Sangat mudah. Jadi matematika itu sangat mudah. Asalkan kita mempunyai niat untuk belajar dan menyelesaikan setiap soal atau tugas yang Bapak berikan dengan baik. Oke, kita lanjut. Tuliskan di sebelah kanan arti dari soal yang sudah Bapak berikan ini. Berarti artinya kan segala sesuatu dimulai dari titik awal yaitu 0. Berarti kemana di posisinya? Ke sebelah panahnya, ke sebelah kiri. Berarti kita hitung artinya di sini 1, 2, 3, 4. Berarti karena ke kiri berarti negatif 4. Berarti dari titik pertama negatif 4 menuju ke 5. Berarti berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya berarti negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Ya, sama dengan yang B. Dari titik awal berarti menuju ke titik pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena ke sebelah kiri negatif 5. Sedangkan menuju ke 4 tinggal kita hitung lagi berapa langkah. Berarti di sini langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4. Sama dengan yang C juga ya. Berarti ini kan posisinya ke sebelah kanan. Tinggal kita jumlahkan. 10 ditambah 8. 8 berarti sama dengan 18 ya. Jadi di titik akhir itu nilainya 18. Sama yang D juga. Berarti ini ke sebelah kiri. Berarti tinggal kita selesaikan dengan hasil tandanya negatif 10 ditambah negatif 8 berarti sama dengan negatif 18 ya, berarti positif ketemu negatif maka sama dengan negatif. Jelas? Bagus, kita lanjutkan. Nah, contoh yang berikut ini. Berdasarkan gambar penjumlahan bilangan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tentukan letak 0. Berapa dari B ke C, dari C ke D, dan dari D ke A. Tuliskan bilangan yang terdapat di A. Tuliskan penjumlahan bilangan itu dan hasilnya. Jadi anak-anakku kita akan jawab dari A, B, C, dan D. Berarti kan mulai pasti dari titik B. Kenapa? Karena melihat panah ini. 1 menuju ke sini dan menuju ke A.
Berarti yang harus kita selesaikan tentukan letak 0. Berarti letak 0 itu pasti berada di B ya. Letak 0 itu berada di B. Sekarang berapakah dari B ke C? Ya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5 langkah. Berarti dari B ke C 5 langkah. Sedangkan dari C ke D tinggal kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Sedangkan dari D ke A tinggal kita hitung, berarti jumlahnya itu adalah 15. Tuliskan bilangan yang terdapat di A, ya sudah sangat jelas. Bilangan yang terdapat di A tinggal kita hitung dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke sebelah kiri, maka hasilnya negatif 6. Tuliskan penjumlahannya, tinggal kita selesaikan. 5 ditambah 4 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 6. Kenapa negatif 6? Karena di sini 5 tambah 4 kan jadi positif 9 ya nak ya. Di sini positif ketemu negatif jadi negatif. Berarti 9 dikurang 15 maka tetap negatif 6. Ya, 9 itu positif sedangkan negatif 15 lebih besar negatifnya. Berarti pasti hasilnya adalah negatif. Jelas? Oke, bagus kalau jelas. Iya, ini juga berdasarkan gambar di atas jawablah pertanyaan. Bilangan berapakah di B, di A, dan di C? Berarti ini udah sangat jelas sekali, sudah ditentukan bilangannya. Tuliskan dalam bentuk penjumlahan bilangan yang sesuai gambar itu. Berarti kita jawab yang A dulu ya. Berarti bilangan yang A di B itu negatif 7 ya, karena mulai dari sini ke kiri. Di A berarti mulai dari 0 menuju ke A. Negatif 13 dan C itu berarti 3 ya. Nah, maka kita selesaikan penjumlahannya. Negatif 7 ditambah negatif 6 ditambah 16 ya. Berarti sama dengan 3 ya. Kenapa 3? Karena negatif 7 dikurang 6 ya. Berarti ini utang dengan utang ya. Artinya yang harus kita selesaikan berarti di sini negatifnya jadi bertambah. Berarti negatif 13 ditambah 16 berarti lebih banyak yang positif, berarti hasilnya adalah 3. Jelas anak-anakku? Oke. Berapakah beberapa kesimpulan yang harus anak-anak pahami? Jumlah dua bilangan positif sama dengan bilangan positif. Misalkan 3 tambah 5 sama dengan 8. Jumlah dua bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Artinya semakin bertambah. Negatif 4 ditambah negatif 9. Berarti sama dengan negatifnya di luar. Yang kita jumlahkan adalah bilangannya 4 tambah 9. Maka sama dengan 13. Negatifnya ikut dituliskan. Negatif 13. Jumlah bilangan positif dengan negatif sama dengan selisih kedua bilangan itu dengan tanda mengikuti tanda yang lebih besar. Contoh 5 tambah negatif 8 berarti negatif 3. Perhatikan bahwa 8 lebih besar dari 5. Sedangkan 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. Jelas? Nah, dan 8 yang terbesar bertanda negatif. Karena dia negatif maka tinggal kita tuliskan. Berarti negatif 3. Itu adalah kesimpulan yang harus anak-anak pahami pada penjumlahan yang menggunakan tanda negatif dan positif. Bisa anak-anakku? Oke, bagus. Baru kita masuk ke pengurangan. Sebelumnya sudah kita ketahui positif lawannya negatif. Itu pasti anak-anak sudah paham. Atau negatif lawannya positif. Anak-anak juga sudah memahami. Demikian juga bahwa tambah lawannya kurang atau kurang lawannya tambah. Jelas ya? Jadi sangat perlu anak-anak pahami positif lawannya negatif. Negatif lawannya positif, tambah lawannya kurang atau kurang lawannya tambah. Bisa dipahami? Oke. Contohnya 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka 7 dikurang 5 sama dengan 2. Dan 7 dikurang 2 sama dengan 5. Ini contoh. Penjumlahan 96 tambah 4, 100. Maka 100 dikurang 96, 4. Dan 100 dikurang 4, 96. Nah, jadi contoh-contoh ini yang harus kita gunakan gitu ya. P ditambah 25 sama dengan 112. Maka untuk mencari nilai P berarti ini kita pindah. Positif ini pindah berarti jadi negatif. Maka jadi 112 dikurang 25 sama dengan P. Berarti P-nya sama dengan 87. Yang kedua, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Sebab 1 ditambah 4 sama dengan 5. Yang B 17 dikurang 2 sama dengan 15. Sebab 2 ditambah 15 sama dengan 17. Yang C 6.000 dikurang 7.000. Maka yang lebih besar adalah yang 7.000. Karena di sini negatif maka jadi negatif 1.000. Sebab negatif 1.000 ditambah 7.000 sama dengan 6.000. Nah, dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan K ditambah M sama dengan N, maka
N dikurang M sama dengan K. Dan N dikurang K sama dengan M. Nah, jadi kita ambilnya dari hasil penjumlahan ini dengan hasilnya. Ya, jadi K ditambah M sama dengan N, maka N dikurang M sama dengan K. Dan N dikurang K sama dengan M. Nah, jika A kurang B sama dengan C, maka berlaku B tambah C sama dengan A. Nah, jadi A kurang B sama dengan C, maka B tambah C sama dengan A. Jelas? B ketika kita tambahkan C, maka sama dengan A. Oke, contohnya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Artinya positif 6 dikurang positif 2, benar? Bukan ya, positif 6 dikurang negatif 2, berarti sama dengan positif 4 ya. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4, maksudnya adalah positif 6 dikurang positif 2, berarti positif 4. Sekarang coba hitung berapakah hasil dari 6 ditambah negatif 2. Berarti ini juga sama. 6 ditambah negatif 2 berarti positif 6 ditambah negatif 2, maka sama dengan positif 4. Dari jawaban di atas nyatakan positif 6 dikurang positif 2, maka sama dengan positif 6 ditambah negatif 2 berarti 4. Atau 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ya, jadi sama aja menyelesaikan soalnya. Perhatikan hal berikut ini ya. Positif 6 dikurang positif 2 berarti sama dengan positif 4 atau sama dengan 4. Kurang lawannya tambah. Nah, berarti positif 6 ditambah dalam kurung negatif 2, yang ini ada panahnya, berarti sama dengan positif 4 sama dengan 4. Nah, jadi sama, plus 2 lawannya negatif 2. Dengan terlebih dahulu merubah ke bentuk penjumlahan, hitunglah hasil dari 6 dikurang negatif 2. Nah, berarti kita selesaikan. Berarti 6 negatif 2, berarti ini jadi positif nanti. Kurang lawannya tambah, berarti positif 6 ditambah positif 2. Berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ya, jadi negatif ketemu negatif, berarti jadi positif. Berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi positif 6 dikurang negatif 2, maka sama dengan 6. Jadi negatif ketemu negatif, tambah 2 sama dengan 8. Dari contoh nomor 3 dan nomor 4 itu dapat diambil kesimpulan. Setiap pengurangan dapat dirubah ke bentuk penambahan atau penjumlahan. Pengurangan dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambahkan dengan lawan bilangan itu seperti A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Dan A kurang dalam kurung negatif B, maka sama dengan negatif ketemu negatif jadi plus, berarti A tambah B. Dengan merubah ke penjumlahan, hitunglah. Berarti kita harus hitung ya. Jawaban yang A negatif 6 dikurang 2, berarti negatif 6 tinggal kita tambah dengan negatif 2, maka sama dengan hasilnya ya negatif 6, berarti jadi negatif 8. Yang B negatif 6, berarti ini jadi penjumlahan karena negatif ketemu negatif jadi plus, berarti negatif 6 ditambah 2 berarti sama dengan negatif ya negatif 4 ya, negatif 4. Nah, seperti yang di garis bilangan yang Bapak buat. Yang C, 9 dikurang 1 sama dengan 9 ditambah negatif 1. D sama dengan 8. Yang D, 9 berarti negatif ketemu negatif berarti jadi plus, berarti 9 tambah 1 maka sama dengan 10 ya. Yang E, negatif 9 dikurang 1 berarti negatif 9, positif ketemu negatif berarti jadi negatif. Berarti ini negatif di sini juga negatif 1. Berarti di sini negatifnya jadi bertambah, berarti negatif 10 ya. Yang F, negatif 9 dikurang negatif 1 ya, berarti di sini jadi plus, berarti jadi negatif 8. Nah, jadi jelas ya anak-anak ya, cara menentukan positif negatif bisa dipahami.